Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PBOE akan menjelaskan tentang sistem kami yang berjudul Sistem Informasi eh, Produk Skincare dan Perawatan Kulit. Jadi sistem kita itu termasuk dari SDGs nomor 3, yaitu tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Eh, Makanya kami akan membuat sistem dengan review dari produk skincare dan perawatan kulit. Nah, saya Ganda Kurniawan, NIM 182410102051, akan menjelaskan tentang sistem request dari sistem kami dan fitur-fitur yang terdapat pada sistem kami. Yang pertama, tentang proyek sponsornya dari SR, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Terus untuk bisnis-bisnisnya, mempermudah masyarakat dalam memilih produk kulit, perawatan kulit, skincare dengan tepat. Selanjutnya ada meminimalisir kesalahan masyarakat dalam melakukan perawatan kulit yang mengancam kesehatan kulit. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk mengetahui ingredient yang terdapat pada skincare lebih detailnya. Yang keempat, memudahkan masyarakat dalam konsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin mengenai keluhan yang dialami. Terus selanjutnya, untuk fitur-fitur dari sistem kami. Yang pertama yaitu ada fitur data produk. Nah, untuk admin sendiri dapat mengelola data produk dan tips perawatan kulit. Lalu melihat rekap data produk dan tips perawatan kulit. Terus untuk usernya dapat melihat data produk dan tips perawatan kulit. Dan dokter dapat mengelola data produk dan tips perawatan kulit. Terus selanjutnya ada fitur compare produk. Nah, fitur compare produk ini yaitu membandingkan ada dua produk skincare yang nanti dibandingkan ingredientnya. Jadi si user dapat melihat data produk yang dibandingkan. Selanjutnya si user dapat memilih produk yang akan dibandingkan. Jadi untuk fitur ini hanya user yang bisa melihatnya. Selanjutnya ada fitur konsultasi. Fitur ini yaitu untuk konsultasi dokter dan user. Nah, tapi sebelum konsultasi itu harus ada pembayarannya juga, jadi tidak gratis. Terus untuk admin dapat mengelola data voucher pembayaran. Lalu memverifikasi data voucher pembayaran. Dan dokter dapat memberikan solusi saran bagi permasalahan yang disebutkan oleh user. Selanjutnya dapat mengedit status ketersediaan konsultasi. Untuk user dapat melihat ketersediaan konsultasi dari dokter. Nah, selanjutnya dapat menginputkan kode voucher pembayaran yang telah dibeli di marketplace. Jadi, sistem kita itu menggunakan marketplace untuk dapat menjual voucher kita. Jadi, berasal dari luar sistem. Lalu dapat membagikan pengalaman atau permasalahan yang telah dialami oleh user kepada dokter melalui media chatting. Selanjutnya ada fitur profile. Nah, fitur profile sendiri untuk si admin dapat mengelola data akun admin. Terus selanjutnya melihat data akun user dan dokter, lalu menghapus data akun user dan dokter, selanjutnya memverifikasi lisensi dari dokter. Untuk mencegah dari dokter yang gadungan istilahnya, jadi kita harus memverifikasi lisensi dari dokter tersebut atau apa benar dari dokter asli data asli atau tidak. Selanjutnya ada user. Untuk user sendiri dapat mengelola data akun user, terus dokter dapat mengelola data akun dokter. Selanjutnya ada fitur pengaduan. Nah, fitur pengaduan ini jika terjadi kecurangan atau kata-kata tidak enak ketika konsultasi user dan dokter, maka mereka berhak dapat melaporkan permasalahan tersebut ke admin. Nah, untuk admin sendiri dapat melihat data keluhan yang dialami oleh user dan dokter, terus memberikan feedback kepada user dan dokter, lalu memverifikasi data pengaduan user dan dokter. Nah, untuk si user mengelola data pengaduan, dan dokter mengelola data pengaduan. Terus untuk business value-nya, untuk keuntungan intangible-nya dapat meningkatkan pengetahuan perawatan kulit yang sehat, terus meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan dan skincare, lalu mengurangi risiko kesalahan dalam melakukan perawatan kulit yang mengancam kesehatan kulit. Yang keempat, menambah pengetahuan masyarakat tentang penyakit yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia pada produk skincare. Untuk keuntungan tangible-nya, dokter mendapatkan keuntungan 80% dari biaya konsultasi.
Terus admin mendapatkan keuntungan 20% dari biaya konsultasi. Nomor 3, sebelum ada sistem ini, si user mengeluarkan uang sebesar 300.000 untuk konsultasi kepada dokter secara umum. Nah, setelah ada sistem ini, user hanya mengeluarkan uang sebesar 25.000. Terus untuk special issue or constraint, pengguna harus memiliki akun. Nah, yang kedua, aplikasi ini berbasis desktop. Yang ketiga, maintain sistem dilakukan jam 00 sampai 03.00. Terus, user dapat memilih dokter untuk konsultasi selama tidak dalam status busy. Yang ketiga, hanya dapat diakses menggunakan jaringan internet. Nomor 6, aplikasi ini berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya untuk mockup-nya dari sistem kami. Yang pertama ada fitur login. Jadi, seluruh aktor memasukkan username dan password. Terus ada fitur bantuan. Nah, fitur bantuan ini menjelaskan tentang detail aplikasi dari sistem yang kami buat. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ramadan, NIM 1824 1010 2035 dari PBO Lombok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, yaitu Skin Glow Solution. Pertama-tama kita run dulu aplikasi yang ada di NetBeans ini. Nah, ketika aplikasi dimulai, muncul page login, di mana di page login ini kita menginputkan username dan password. Nah, untuk aplikasi kami ini, aplikasi bisa diakses berbagai user, yaitu ada 3 aktor, ada dokter, ada admin, dan ada user sebagai pengguna aplikasi ini. Nah, di fitur kali ini dibuat akun, ini adalah buat akun untuk para user. Jadi user yang menggunakan aplikasi ini bisa mendaftar melalui form berikut dengan mengisikan username, password, dengan mengisikan konfirmasi password dan nomor telepon. Nah, kembali ke page login. Kini kita pertama-tama akan masuk ke dashboard user. Yang sudah saya buat akunnya itu adalah user dengan password user. Kita login, dan inilah adalah tampilan awal dari aplikasi saya, aplikasi kami. Di sini adalah menu dashboardnya. Di menu dashboard kami menampilkan produk-produk skincare, di mana produk skincare ini bisa mengetahuinya, bisa ingin melihat informasi lebih lanjut dengan klik more. Nah, dari klik more tersebut kita bisa melihat bahwa produk di situ dengan merek Wardah, dengan nama Skin Routine Care, dengan jenisnya krim malam. Nah, di situ terdapat deskripsi singkat dari produk tersebut. Kemudian ada fitur lihat tips perawatan menggunakan skincare tersebut. Kita kembali ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard kita terdapat menu compare. Di menu compare sendiri ini adalah menu di mana user bisa mengcompare produk yang ingin dipilih. Jadi kayak misalnya saya mau membandingkan 2 produk. Nah, yang menurut user lebih cocok itu mungkin produk 1 atau produk 2. Nah, di situ user bisa menggunakan fungsi compare dengan melihat deskripsi dari setiap produk. Kemudian di situ ada fitur konsultasi. Nah, di fitur konsultasi itu sendiri kita bisa melakukan cek dokter, live chat, terutama live chat pada dokter. Kemudian di situ ada juga fitur pengaduan. Nah, fitur pengaduan ini untuk fungsinya adalah ketika user ada ada bug atau mungkin ada keluh kesah, kita
para user bisa menginputkan pengaduan dengan mengisikan username dan bukti bugnya atau mungkin bukti pengaduan. Kemudian ada tanggal kita mengisi pengaduan. Kemudian ada tulis deskripsi tingkat, kemudian kita kirim. Nah, di fitur chat ini kita menggunakan suatu metode yang namanya socket yang kita pelajari di pemrograman jaringan, kita implementasikan di project PBO. Akan tetapi fitur ini saya rasa belum begitu sempurna, tapi saya usahakan sudah sebaik mungkin kita bisa mengusahakan fitur chat ini. Nah, sebelum memasuki fitur chat, kita harus membayar. Di pembayaran ini kita harus membayar terlebih dahulu agar bisa mengakses fitur chat. Nah, dari pembayaran sini kita menginputkan user, tanggal kita, menginputkan pembayaran. Nah, di durasi ini ada durasi kita melakukan chat kepada dokter untuk konsultasi. Nah, kami menyediakan 30 menit, durasi 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Nah, di situ kita bisa menghidupkan kode voucher. Saya contohkan dengan nama Andi. Kemudian tanggal 22 dengan durasi 30 menit dengan kode voucher XXX. Oh, XXX ternyata sudah ada. Coba. Nah, gitu. Jika kode voucher yang disebutkan salah, maka keluar exception seperti itu. Kita input lagi. Tanggal 22, durasi 30 menit dengan kode voucher XXX1. Kita submit. Nah, kemudian penyimpanan data berhasil. Kemudian kita bisa memasuki fitur chat seperti itu. Nah, untuk fitur chat sendiri, karena saya rasa memang belum sempurna, jadi kayak fitur chat ini bisa dijalankan jika file project file chat itu dijalankan sendiri, jadi terpisah, tidak satu project dengan SkinGo Solution. Jadi kita jalankan folder live chat.java dan konsultasi dokter.java. Nah, kita bisa lihat di sini karena memang saya rasa aplikasi ini belum sempurna. Jadi setidaknya saya bisa membuat fitur chat seperti inilah. Dari kelompok kami itu bisa membuat fitur chat seperti ini. Yang sebelah kanan adalah tampilan konsultasi live chat untuk user. Kita perumpakan, kita inputkan halo dok, kita input. Nah, di page-nya dokter akan muncul tulisan seperti tersebut, user mengetikkan halo dok. Nah, maka ketika dokter menginputkan pesannya seperti selamat malam, maka di page untuk live chat dokter maka muncul pesan selamat malam. Sekiranya seperti itu untuk fitur live chatnya. Nah, karena memang saya rasa belum sempurna, ya mohon maaf, karena ini yang sudah saya maksimalkan untuk membuat fitur live chat dengan menggunakan metode socket yang saya pelajari di pemrograman jaringan. Alhamdulillah
ternyata bisa saya gunakan di project PBO kali ini. Kembali lagi di PBO. Nah, untuk menu login, kembali lagi ke menu login, kita menuju ke menu admin. Yang pertama kita masukkan username admin dengan password admin. Di sini di menu dashboard admin terdapat dashboard data-data barang. Data barang tersebut bisa kita tambah dengan menuliskan nama. Kita beri contoh saja ya. Beri nama skincare dengan jenis masker. Mungkin mereknya yang kita terkenal aja dah. Wardah. Deskripsi singkat. Hebat. Dan tips penyimpanan data berhasil. Nah, akan tampil di menu dashboard ini. Ya, kembali lagi. Nah, di menu dashboard kali ini ada menu edit. Nah, di menu edit ini adalah fitur yang bisa mengedit data-data pada list produk yang ada di dashboard ini. Kemudian ada menu user. Di sini ada dua tabel, ada tabel username dan telepon. Nah, ini adalah daftar user yang telah terdaftar pada aplikasi kami. Kemudian di menu dokter, di situ ada tabel yang berisikan username, pengalaman, email, telepon, alumni dan sertifikat. Nah, di situ kita bisa menambahkan data dokter. Jadi para admin akan menginputkan data-data dokter yang setelah diuji oleh penguji dari tim admin aplikasi kami dan dokter mengirimkan CV ke email kami, kemudian kita uji dokternya melalui sertifikat pengalaman dengan mempertimbangkan tersebut. Coba kita simulasikan bagaimana kita menambahkan data dokter. Yang pertama kita menginputkan username, Dokter Tirta, passwordnya 123, pengalamannya dengan 5 tahun, kita beri contoh seperti itu. Email, kita kasih email dummy aja. Telepon, kita pilih alumni. Jadi kayak di sini ada alumni, terdapat alumni dan terdapat list universitas seperti UGM, UI, UNER, dan UB. Kita pilih UNER. Sertifikat kita upload sertifikatnya ke aplikasi kami. Kita pakai file dummy aja ya untuk menampilkan seperti ini. Kita buat akunnya, kemudian kita lihat lagi. Nah, terdapat data dokter yang telah kita inputkan ini. Kemudian di menu pembayaran terdapat tabel yang berisikan username, tanggal, durasi, dan kode pembayaran. Nah, untuk kode pembayaran sendiri ini kita tidak menjualnya di aplikasi kami, jadi kita menggunakan aplikasi lain lah, seperti contohnya seperti Shopee. Jadi kita menjual kode vouchernya melalui Shopee, kemudian kode voucher tersebut diinputkan. Nah, jika kode voucher tidak sesuai dengan durasinya yang dibeli oleh user, maka tidak bisa. Jadi kode harus diinputkan sesuai dengan durasi. Nah, di sini adalah data-data pembayaran yang telah
dibeli oleh user. Dan kemudian ada data pengaduan. Di sini data pengaduan user. Jadi user yang telah menginputkan pengaduan tentang apapun itu, tentang aplikasi, mungkin tentang dokter, di dashboard di bagian admin dapat mengetahui keluhan-keluhan para user dengan melihat data-data pada tabel ini. Nah, menurut saya seperti ini. Nah, terdapat juga fitur profile. Nah, di sini fitur profile adalah menampilkan username dan nomor telepon. Kemudian kita logout lagi, kita mencoba logout sebagai dokter dengan menginputkan username dokter, password dokter. Nah, di sini oke, kali ini saya akan mencoba untuk login ke menu dashboard dokter. Kita menginputkan username dokter dengan passwordnya dokter. Nah, di dokter sendiri, di menu dashboard dokter ini sebenarnya fitur yang kami unggulkan adalah fitur live chat. Nah, seperti di dashboard ini itu sama saja seperti user, bagaimana kita klik produk akan muncul deskripsi singkat, merek, dan jenisnya gitu. Dan untuk konsultasi sendiri seperti saya jelaskan seperti tadi, konsultasi antar user dan dokter. Oke, menurut saya gitu. Dan kita logout. Nah, saya ada lupa satu untuk mencoba membuat akun sebagai user. Di sini ada, kita coba kan username sebagai Dimas bin Samit dengan password 123, kemudian konfirmasi password 123, nomor teleponnya 4321. Kita buat akun. Nah, penyimpanan data berhasil. Kemudian kita coba login dengan Dimas bin Samit, password 123. Nah, bisa. Seperti itulah aplikasi yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.